Aja jam 5 aja Pak ya. Nggih, nggih, tetep, Pak. Baik, kita lanjutkan kayak gitu. Nggih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah, wa qala rabbi syurah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin, kita lanjutkan ngaji kita kitab Nasha'ihud Diniyah. Hari ini kita sampai pada bab tentang perdagangan atau jual beli atau bisnis, sehingga di mana kita harus sangat hati-hati ini, jangan sampai kita terjebak karena saking senangnya, saking kepinginnya dapat untung sehingga melakukan perbuatan yang curang. Oke. Tuh, Bismillah, kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tuntunan yang disampaikan melalui kitab ini. Ala hadini wa ala kulli nitin salih wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Muhammad Hamzah bin Abdul جميع سادتنا وآبائنا ومدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, hadirin, inna aklal halali, minggu lalu sebelumnya kita sudah bahas bahwa makan makanan yang halal itu penting, karena itu akan menerangi hati dan melembutkan hati. Berarti sebaliknya, kalau sampai hati kita jadi keras, kok jadi kasar, nggak bisa lembut, kok ternyata nggak punya takut kepada Allah, khasyatan minallah, itu bahaya. Kita perlu refleksi diri. Apakah yang kita makan itu ada unsur-unsur yang tidak halal? Karena unsur halal, kalau dimakan halal saja ya, itu selain menerangi hati, melembutkan, menjadikan kita khusyuk kepada Allah, itu juga meringankan badan kita untuk ibadah. Ibadah itu tidak sekedar sholat saja, yaitu sholat ibadah utama itu. Tapi yang lain, hal-hal yang berhubungan dengan eh, jasmani dan rohani kita, ibadah kita dalam menolong orang, kita dalam menolong diri sendiri, kita dalam mengajari istri dan anak kita, suami kita, itu adalah bagian penting. Kemudian orientasi hidup kita itu duniawi sama ukhrawi. Wah, itu kalau sampai keliru, kita berorientasi pada duniawi saja, waduh gawat. Karena setiap keputusan-keputusan itu biasanya akan mempertimbangkan condong kemana. Kalau condong kepada duniawi, biasanya maka efek-efeknya adalah meninggalkan nilai-nilai nilai-nilai penting, nilai-nilai kejujuran, nilai konsistensi. Tinggal kenapa? Saking duniawinya. Kalau kerja itu Mas, yang dilakukan sibuk menjilat sana menjilat sini begitu aja, lupa dengan kejujuran, lupa dengan kemanusiaan, lupa dengan konsistensi, semua itu dilupakan, sabaran lupa, semua karena dikalahkan oleh orientasi itu. Nah, kalau orientasi ukhrawi, kalau orientasinya ukhrawi, yang dicapai adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bedanya. Kalau sampai ada masalah terhadap itu, coba dicek makanannya. Biasanya kecampuran makan makanan yang tidak halal. Nah, bab itu sudah kita lalui, kita masuk ke bab tentang makanan yang halal ini dia. Wa alaika bisitina bil kidib roksan. Dalam transaksi itu dicek ulang. Itu Ihsan wal adl sudah. Sekarang eh, disampaikan juga bahwa Rasulullah memberikan panduan ini supaya jadi orang yang beruntung ini, ketika rojulun samhan idza ba'a, ketika kamu menjual atau ketika kamu membeli, usahakan melakukan samhan. Samhan ini eh, eh, toleransi, eh, kerendahan hati, eh, perbuatan kasih sayang. Kok bisa? Rasulullah bersabda Abdul Mukmin, atau juga sabda sebelumnya adalah rahimallahu abdan. Allah menyayangi hamba yang samhan idza ba'a. Ketika dia menjual, dia eh, sangat toleran. Sehingga yang beli itu jadi lebih ringan. Lebih ringan dunia, lebih ringan akhirat. Contohnya gini, eh, ketika dia sedang menjual, itu
ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pembelinya. Dikasih tahu secara detail spek dari barang yang dijual itu, baik itu barang maupun layanan atau jasa itu dikasih tahu sampai detail. Terus kalau ada kesulitan dia akan melayaninya. Kalau sampai ada yang perlu dikembalikan, ya dikembalikan. Kalau sampai semua yang hubungannya dengan customer itu dia sangat longgar. Itu samhan idaba. Ada lagi samhan idastaro. Ketika beli justru sebalik. Ketika beli dia juga melakukan samhan, toleran sekali. Jadi kepada si penjualnya tidak memberi beban yang berat, lebih meringankan. Kalau beli itu biasanya kalau di zaman kuno pasar-pasar itu dia minta bonus banyak-banyak. Ini enggak, kalau emang bukan haknya enggak usah. Saya lihat kalau pernah ke pasar itu ibu-ibu itu tiba-tiba minta sendiri ngambil sesuatu dari yang jual. Akibat dia enggak samhan ini. Ya, kalau samhan dia kasih kasihan juga kepada si penjualnya. Maka pembeli yang samhan itu rahmat rahimahullah, dirahmati Allah. Samhan idza qada, samhan idza qada. Ketika dia menagih hutang pun demikian, ketika ditagih nggak mempersulit yang menagih. Itu namanya samhan. Wala tabi'u tashtari sayan. Dan sekarang kita masuk ke tentang jangan sampai dalam transaksi itu kita melakukan kebohongan. Mari kita cek kitabnya, di kitab Nashaihuddin ya, yang bab tentang menghindarkan kecurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaika bijtinabil kidh roksan. Anda harus menghindari kebohongan sama sekali, kecurangan. Wa qawlu akhadtuhu bikadza wa ataitu alaihi kadza. Aku tuh belinya itu harga sekian. Wa ataitu sekarang aku jual harga sekian. Itu biasanya hampir pasti bohong. Kenapa demikian? Karena penjual biasanya nggak akan sejujur itu menunjukkan laba yang dia peroleh itu berapa. Tapi sering kalau kita beli sesuatu, penjualnya itu bilang, ini saya dulu yang tadi pulaannya itu 100.000 loh ini. Makanya saya nggak akan berikan kalau Anda tawar apa, berapa ini 90.000. Lah tambah rugi saya. Pulaannya aja 100.000. Nah, aku tuh ke BKT itu menunjukkan harga pulaannya dia berapa. Dan itu biasanya bohong. Nah, kalaupun sungguh malah aneh. Kenapa harus cerita sampai sedetil itu? Wah, atau itu alih kata. Sekarang saya jual dan ini. Tadi ditawar orang itu udah 110.000 ini. Kamu kok malah nawar 90.000? Wah, atau itu alih kata. Ini saya kasih harga. Sebetulnya harga itu ya sudah haknya si penjual. Kalau dia sampai merekayasa harganya berapa, belinya, menjualnya, ini untuk sampai ada unsur kredit, ini yang dilarang ini. Jadi kita sebagai umat Islam nggak boleh bohong dalam bisnis. Ya, nggak halal. Wala abi wila bikada. Saya tidak akan eh, membeli kecuali dengan demikian. Wa anta fi qawlika ghairu shadiq. Anda mengatakan demikian itu padahal tidak benar. Fataksiru, maka itu akan jadi rugi. Min haitsu tarjul faidah. Padahal mestinya Anda bisa mendapatkan faedah, keuntungan dari situ. Wala tahlif billahi 'alal bai'i wasyara. Jangan sampai sumpah demi Allah untuk jual maupun untuk beli. Wallahi ini harganya segini. Wallahi barang ini bagus sekali. Wallahi nggak boleh gitu tuh. Ini mohon maaf ini tidak hanya untuk jual beli saja ya. Yang paling sering ini sekali lagi mohon maaf untuk pemilihan apapun. Pil ini, pil itu, pemilihan atau pilek, legislatif. Enggak legislatif aja ya, eksekutif juga begitu. Nanti kalau saya terpilih, wallahi demi Allah saya akan. Ini sama kan jual beli juga. Akhirnya kan yang membeli kepincut, seneng. Akhirnya dia dibeli. Harganya istilahnya itu memberikan suara kepada dia. Hmm, jangan sekali-kali menggunakan nama Allah, memanfaatkan nama Allah untuk keuntungan pribadi seperti ini, jual maupun beli ini. Wala tahlif billah. Jangan sumpah demi Allah hanya untuk jual maupun untuk beli. Wala tata'awud dzalik. Apalagi sampai kebiasaan, jangan sampai kebiasaan ngomong dikit-dikit demi Allah. Sumpah loh aku ini kan, sumpah demi Allah ini aku pasti ini kok. Ini namanya tata'awud. Orang yang sudah terbiasa atau kebiasaan bersumpah seperti ini. Fa inad dunya bi asriha asgharu ahqur.
Karena dunia ini dengan segala isinya ini terlalu kecil untuk dipakai nama Allah dalam mengambil keuntungan itu. Emang nggak sebanding. Sungkan ya, nama Allah terlalu hina dunia ini untuk kita menggunakan nama Allah sebagai sumpah untuk mendapat keuntungan darinya. Maksudnya padahal itu misalnya benar. Yang Anda lakukan itu benar. Itu tetap nggak pantas. Pakai sama Alkitab. Apalagi kalau sampai itu bohong. Oh, sumpah terus bohong. Sumpah padahal benar itu aja pun nggak boleh. Wala hajata ilal aiman. Nggak ada kebutuhan untuk harus bersumpah itu. Kebutuhan-kebutuhan bisnis yang harus pakai sumpah-sumpah itu nggak boleh. Nggak ada keharusan dan bahkan direkomendasi jangan sekali-kali. Memang di negara Timur Tengah sendiri itu kebiasaan dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun dikit-dikit bilang wallahi. Teman-teman yang berangkat haji atau umroh ya coba dengerin dikit-dikit yang disampaikan oleh entah itu panitianya, pak supirnya, pak apanya gitu. Wah, apa aja kalau ketemu orang dikit-dikit wallahi. Ini juga yang dikritik oleh Rasulullah. Jangan jangan wallahi, jangan sumpah kamu gitu. La tuksim, kamu jangan sumpah-sumpah gitu. Tapi hadis inna Allah ya begodu al bayya al halal. Sungguh Allah membenci orang yang jualan dengan pakai sumpah-sumpah. Ini hati-hati ini. Jadi, walaupun yang pengen jabat, tapi kok orang janji-janjinya pakai sumpah-sumpah. Kalau saya kepilih, wallahi ya, demi Allah saya akan. Itu halaf. Sumpah. Nggak boleh. Termasuk yang apa, menawarkan jasa ya apa aja di bidang IT, di bidang kesehatan, di bidang apa manufaktur. Biasanya itu kalau sudah kepepet ngomongnya ya wallahi demi Allah ya kalau bisa jangan apapun jangan sampai keluar nama Allah untuk dimanfaatkan bagi orang agar percaya kepada dirinya ya kalau kepepet maksudnya disumpah memang ada sumpah ada acara memang harus disumpah misalnya pelantikan jabatan sumpah ya pakai wallahi demi Allah saya bersumpah ya tapi kan itu kewajiban bukan ketika kita transaksi menggunakan nama Allah untuk keuntungan jual beli. Maqala aidan alaihi salatu wassalam al-yaminu munfiqatun lisil'ah wa munfiqatun lil barakah wal kasbi. Ya sih, sumpah itu kadang bisa membuat keuntungan. Tapi ingat, sumpah itu juga bisa menghapus barokah wal kasbi dan keuntungan itu. Bikin orang sih kadang-kadang bisa ya percaya lah orang. Tapi ingat, ngerusak itu. Ngerusak apa? Barokah. Ya kalau barokah sudah rusak lah, gimana kita ini tiap hari doa mohon diberikan barokah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta barokah dari Allah. Barokah itu nilai tambah. Ziyadatul khair. Kalau terhapus, ya gara-gara pakai nama Allah itu. Ini jadi tahu ini ya. Sekarang. Tapi orang yang bisa mengatakan demi Allah ini, atau sumpah mungkin kelihatannya seperti religius, tapi justru sebaliknya. Itu merusak barokah dari usaha itu. Nah, kalau alaihi wasallam at-tujjar yusyaruna yaumil qiyamah. Para pedagang itu, bisnismen itu kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat ujaron itu berdosa para pendosa illa kecuali manetako orang yang bertakwa yang mengikuti aturan beron dan memang dia melakukan kebaikan wasitaqom dan tulus atau jujur. Oh, berarti yang bujuk enggak enggak beron yang curang-curang itu enggak manetako yang gitu enggak mengikuti aturan itu masuk ujar tadi ya ini adalah bagian dari apa namanya ya keinginan kuat dari seorang pedagang agar dia dapat keuntungan banyak. Itu hadirin hmm, kayaknya centang tapi gimana lagi kalau kita mengabaikannya maka jadinya bahaya. Baik, jadi saya contohkan orang yang ingin dipilih akhirnya dia melakukan apa nama sumpah-sumpah. Sekalipun sumpah itu betul, tetap tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Itu itu infakirnya. Ya, bisa. Memang bisa sih itu mengakibatkan orang itu terpilih. Al-yaminu apa tadi? Rasulullah bersabda, al-yaminu manfiqatun lisilah. Bisa sumpah itu mengakibatkan kamu
jadi laris dagangannya. Kalau di pemilihan-pemilihan umum maupun pemilihan khusus itu, sumpah itu bisa menjadikan kamu laris dapat suara alias terpilih. Tapi apa tadi? Mamhakatun lil barokah. Itu menghapus barokahnya. Nah, sekarang kan ada beberapa pemimpin itu yang kayaknya tuh banyak sekali yang dikerjakan tiba kalau isinya sama sekali. Kalau efeknya nggak umat, kalau efeknya ganggu kebaikan, kalau efeknya ya wes, macam-macam. Gak ngerti saya, nggak bisa nyentuhkan seseorang nanti khawatir nyerempet-nyerempet ini. Ya di bidang apapun, di bidang pendidikan, iya, di bidang industri, iya, di bidang apapun. Oke, government, iya, saya nggak bisa nentukan nama per nama ya. Yang penting kita harus tahu bahwa sumpah itu bisa mengakibatkan barokah dihapus. Itu dikit-dikit wallahi demi Allah. Makanya apa-apa ya segala pakai wallahi. Sudah sampaikan aja. Nggak usah wallahi. Apalagi sampai jadi kebiasaan. Hanya untuk makan aja. Saya sudah makan wallahi. Demi Allah saya sudah makan. Nggak usah lah wallahi. Mata saya mangan efek wallahi barang. Itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wahtar kullal hadri. Sekarang hati-hati. Hati-hati banget. Minal isi. Dari penipuan. Jangan sampai jadi pelaku penipuan. Termasuk hati-hati jangan sampai ditipu. Wal khidai. Hati-hati jangan pernah curang. Khida itu kecurangannya. Wat talbisi dan penyamaran. Penyamaran itu menyamarkan. Wa kitmani uyubil mabi' yaitu menyembunyikan cacatnya barang, aibnya suatu barang dagangan. Fa inna dzalika muharramun syadidut tahrim. Karena itu sangat-sangat dilarang. Haram. Islam di ini sama. Mau pemilihan juga begitu. Segala macam kecacatannya orang itu nggak mau ditampilkan. Malah ditutupi, malah dibalik dengan kebohongan sebagai suatu kelebihan. Nah, akhirnya begitu sudah jadi, orang pada kecewa. Atau sebaliknya, atasannya mau memilih dia, setelah terpilih, loh, tiba ya, no. Kata kemarin waktu ditanya, enggak, ini para pembelinya jadi kecewa setelah tahu bahwa itu ternyata enggak seperti itu. Oh, selama itu ternyata dia menipu waktu menyampaikan propusnya itu, menyampaikan proposalnya atau menyampaikan tawarannya. Waktu menawarkan indah sekali. Begitu ditransaksikan, ternyata buruk sekali, nggak ada indah-indahnya. Dilanjutkan, waqad yufsidu bihil bai'a min asli. Hal tersebut, tawaran-tawaran yang ada tipuannya seperti itu, bisa jadi yufsidu bihil bai'a, merusak transaksi, alias membatalkan transaksi. Gak halal, gak sah. Berarti duit yang didapat bisa jadi tidak halal. Kenapa kok bisa jadi? Ini kot itu artinya kalau diikuti fi'il mudhari artinya kadang-kadang, kalau diikuti fi'il madi artinya sungguh. Nah, ini kot diiringi fi'il mudhari yufsidu. Berarti kadang-kadang sampai membatalkan transaksi, akad perdagangannya. Berarti kalau dapat duit dari itu gimana? Ya, nggak halal. Ya, apa? Ya, misalnya jadi developer. Wah, itu wallahi demi Allah ini begini, begini, begini. Nanti akan begini, nanti begini. Begitu eh, ditransaksikan, berarti akad sudah selesai, duit sudah sudah terima, ternyata nggak seperti itu. Wah, itu bisa jadi akan membatalkan akadnya tersebut. Setidaknya tadi apa nih barokahnya. Pada itu benar, apalagi salah. Kalau salah, itu tadi ya yes, tak cuma dosa saja, bahkan dikumpulkan di hari kiamat tadi. Hati-hati, disuruh hati-hati. Waqat marah Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ala rujulin, bukan bersabda ini. Waktu itu beliau jalan terus melewati seseorang ala rujulin ya untuk aman. Jadi, ada seseorang yang lagi jualan makanan. Ada kalau yadahu fihi famasat asabi'uhu balalan. Lalu beliau masukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut. Oh, tak banget kasih nyuci. Tak coba ya. Ternyata jadi beliau basah. Faqala ya sahibat ta'am ma hadha? Pak penjual makanan ini maksudnya apa? Faqala asabatu sama yakni al-matar. Iya, makanannya kena hujan gitu.
Maksudnya atasnya kering, bawahnya basah. Kalau dijual itu beratnya nambah itu. Maka alaihi salatu wassalam, hal ja'altahu zahiran hatta yarahun nas. Mengapa tidak kamu taruh di bagian atas, yang bagian basah ini, sehingga orang bisa melihatnya langsung. Ya itu tadi untuk ngelabui pembeli. Man ghasyana falaisa minna. Man ghasyana falaisa minna. Loh, itu namanya menipu, nggak boleh gitu itu. Nah, barang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Itu boloku. Man ghasyana falaisa minna. Orang yang menipu dalam jual beli itu bukan bolo saya, falaisa minna. Bukan bagian dari saya. Wa fi riwayatin annahu ra'ada khila ta'aman rodian. Dalam riwayat lain Rasulullah melihat di dalam makanan terdapat bagian yang buruk. Lalu beliau mengatakan kepada penjualnya, "Halla ba'ta hada ala hidati wa hada ala hidati." Mengapa yang ini tidak kamu jual yang ini secara terpisah dan yang itu secara terpisah? Yang baik dipisahkan dari satu klaster, yang jelek dipisahkan ke klaster yang lain. Kenapa kok gitu? Kenapa nggak gitu kamu? Kok kamu campur yang baik sama yang buruk ini? Kan akhirnya orang mengira ini baik sehingga harganya bisa mahal. Nggak bisa kenapa? Iya, iya, anu, itu ditegur langsung ya Rasulullah. Jadi Rasulullah juga menegur para pedagang pada zaman itu. Wasal muslimin falaysa minhum. Karena gini loh, orang kalau menipu kaum muslimin, itu falaysa minhum, tidak termasuk bagian dari mereka, muslimin. Artinya diragukan keislamannya. Kamu bukan bagian dari orang Islam, karena kamu menipu orang Islam. Nah, untuk bilang dalik hari ini banyak orang yang sukanya tipu-tipu. Nah, yang seperti itu akhirnya dianggap tidak bagian dari Muslim, menipu kaum Muslimin. Nah, mungkin kepura-puraan itu kayaknya nggak apa-apa bagi si pembeli penjualnya. Kepura-puraan itu nggak apa-apa bagi penjualnya. Perasaannya begitu. Padahal itu justru menipu. Dan si pembelinya tahunya belakangan biasanya. Oh, alah, tadi itu pura-pura toh. Kirain beneran. Kadung, kadung tuku. Harganya mahal lagi. Tuh. Apa bahasa lainnya itu gimmick ya. Hati-hati. Udah kadung dibeli harganya mahal, ternyata enggak seperti itu. Rugi si pembelinya. Baik, itu oleh Rasulullah diklasifikasi, hati-hati, jangan sampai seperti itu, karena kamu kalau menipu umat Islam, maka kamu dianggap bukan bagian dari umat Islam. Oh, bos kadung pidato kemana-mana. Pakai kadung ngomong ke siapapun bahwa ini adalah Wallahi demi Allah, pakai nama Allah lagi. Maka alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, Al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqu. Rasulullah bersabda, dua orang yang bertransaksi jual beli itu punya hak untuk pilih, boleh memilih, selama mereka belum berpisah. Fa'in sodaqah wa bayana burika lahuma fi bai'ima. Kalau mereka jujur dan mau menjelaskan spek dari barang itu, kelebihan dan kekurangannya apa, maka barokahlah jual beli mereka. Jangan dikira jual beli itu nggak ada barokahnya ya, nggak ada barokahnya itu. Dan selama si pedagangnya itu jujur dan mau menjelaskan spesifikasi dari barang yang dia jual. Namun, wa in apa kalau sampai bohong, wa kata malah disembunyiin, yang cacat-cacatnya, yang kurang-kurangnya itu, error-errornya itu, muhikot barokatuh bai'ima, maka barokahnya dicabut oleh Allah. Ya, terus barokah dari jual beli itu. Fala yahilu li ahadin ayyabi'al aiba illa wa yubayyina ma fihi minal aib. Maka jelas tidak halal bagi seseorang untuk menjual barang yang cacat. Wala yahilu li ahadin, nggak halal jualan barang yang ada cacatnya illa wa yubayyina ma fihi minal aibi, kecuali dia mau menjelaskan apa cacatnya barang tersebut. Kalau sampai ada kerusakan di dalam barang itu dan tidak diceritakan, itu nggak halal. Sekali lagi, hati-hati. Ya, semua yang jualan, mohon maaf ini, jualan apa ya? Jualan, saya nggak jualan anu kok, saya jualan ini, jualan apa? Saya ngajar kok, ini nilainya. Hati-hati itu, apa? Wah, ini nilainya manipulasi aja ini soalnya bawa sesuatu. Wah, itu kali hati-hati. Oh, saya ini jadi anu kok, jadi manajer ya, pimpinan saya, pemimpin. Oh, bodoh aja hati-hati itu. Ono aib-aibnya malah disembunyikan.
Hati-hati supaya mendapatkan keuntungan tadi. Astagfirullahaladzim. Ya, sebisa mungkin kita minimalisir lah. Kadang-kadang memang ada itu dalam kehidupan kita terbersit untuk begitu. Minimalisir, minimalisir. Saya boleh cerita atau jujur titik. Apa? Orang pada saat proposal sama pada saat laporan itu beda. Saat proposal atau minta itu, apalagi ke pemerintah ya, itu apa ya dianggap gak duit. Oh, boy gak duit. Ini nggak punya apa-apa ini. Minta bantuan. Ini pada saat laporan, penilaian, nah, saya cuma segala macam mesti, oh saya punya ini, punya itu, punya anu, oh, semua punya. Itu, itu dalam waktu berapa menit tuh perubahannya tajam sekali. Tadinya nggak punya apa-apa, begitu dinilai, ngaku apa-apa punya. Tadinya nggak punya apa-apa, begitu dinilai, apa-apa punya. Ya, sembuh, ya. Ceritanya apa ngono. Ojo, ojo, ojo ditiru lagi. Namun, malah yang hilang li ahadin ayabi al maib. Halal orang-orang jualan sesuatu ada aibnya, tapi nggak mau cerita apa aibnya. Lanjut ya. Jadi jujur ini. Fa'ilam yubayyin. Fa'ilam yubayyin wa kana minal hadirin ma ya'lam dzalika wajib alaihi yubayyina. Saya nggak ikut cerita kok kejujuran itu, kecacatan itu. Saya diam aja. Tapi sama hadir, hadir, hadir maka wajib jelaskan. Saya nggak ikut jelaskan kan saya nggak bukan juru bicara. Kalau belum diceritakan, maka anda hadirin dan anda termasuk hadirin. Orang yang hadir maya'lamu dzalika, apalagi tahu tentang hal itu, wajib alaihi. Maka wajib untuk jelaskan ayubajina tentang itu dijelaskan. Waqad waradal hadis bidzalik. Ini telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis bahwa minan nasfi dan nusi al-wajibi. Hadis telah menyebutkan hal ini dan itu termasuk dalam nasihat yang wajib berikan. Lanjutkan, wa minan gishi al-muharrami qultu jayyidil mata' biradihi wa bay'umma ala hidatin wahidatin talbisan wa khida'an. Dari gishi termasuk penipuan juga dan itu haram adalah mencampur barang yang bagus dengan yang tidak bagus, yang buruk. Terus dijual, lalu menjualnya seolah-olah semuanya bagus. Biasanya apa ini biasanya? Yang ditampilkan di permukaan itu barang-barang apa? Display. Displaynya oh indah sekali. Karena displaynya indah, maka pembeli tertarik. Padahal ketika dia datang ke situ beneran begitu di closing, lu kaget. Sing display mau di display mau ikut dok liane bosok. Yang dijual layanannya buruk semua. Ternyata ini adalah display belaka. Kalau ini nggak sekedar display, dicampur jadi satu. Ya, itu termasuk penipuan. Ini emang ngaji-ngaji kitab tasawuf, kitab akhlak, gitu. Ini akhirnya kebuka yang telah kita lakukan selama ini itu saja ini halal apa enggak sih? Ngono itu ya oleh duit dan duitnya kita makan itu. Untuk makan anak istri juga itu. Ya apa halal pun enggak ini, boys. Gimana halal itu? Kecampuran yang dilarang-larang gini ini. Gimana haram itu jelas transaksinya ini. Transaksi untuk hal kebaikan. Ya sih apa ini? Nah, itu yang kita sebut kemarin itu nyari duit yang halal 100% itu memang sulit sekali. Sudah kita usahakan aja yang kita lakukan saat transaksi ini transaksi yang baik. Jangan ada kekeliruan, jangan ada penipuan, jangan ada pemalsuan. Bisa iso-iso nih. Oke, selebihnya kita zakati, kita sedekoi supaya bersih. Jangan sampai justru melakukan ini. Jadi peringatkan ini. Waminhu ada lagi. Itu khalut dirhami az-zaifi. Nah ini memasukkan uang palsu fi darahimil jayyidah. Di antara uang yang asli. Wadhali kami malah ya juz. Itu nggak boleh itu. Makanya saya sendiri itu nggak cocok kalau ada orang yang sakti kemudian bikin uang palsu. Mungkin dia bilang nggak palsu. Ini daun berubah jadi uang ini. Kalau sampai ada daun berubah jadi uang, berarti kan nambah jumlah uang yang beredar. Karena setiap uang itu ada nomor serinya. Dan sampai ada uang baru yang diciptakan baik dari daun maupun dari apapun itu akan berubah. Ada nomor serinya. Dan dari nomor serinya akan mungkin memiripi uang yang ada atau nambah uang seri nomor seri yang baru. Dan itu jumlah berarti uang yang beredar bertambah. Itu bisa menurunkan nilai mata uang itu. Nah, gimana pun nggak cocok. Ya sudah lah. Nggak usah pakai sakti-saktian begitu. Apalagi banyak yang mesti nipu. Terjadi kan dulu ada
orang yang sakti bisa menggandakan uang. Wah, banyak yang jadi muridnya itu sampai sowan-sowan. Nah, dalam dalih. Hati-hati ya. Seandainya bisa pun, seandainya ini itu haram. Seandainya bisa, apalagi tidak bisa, itu sekedar lagi-lagi gimmick ya. Oke, jadi mata uang palsu itu juga pernah dibahas hal gitu. Nggak jauh ini, karena itu menipu banyak orang. Tadi temukan nih pabrik uang palsu di sebuah lembaga pendidikan. Ditanya, ternyata sudah sekian triliun diciptakan uang palsu itu dan sudah beredar di masyarakat. Korbannya siapa? Ya, korbannya akhirnya ya, bakul nasi goreng. Korbannya ternyata ya sopir-sopir taksi, sopir-sopir kendaraan ini rakyat ini. Mereka yang tersiksa ini ya, terhipnotis apa ya, untuk transaksi. Akhirnya begitu dia sudah melakukan pekerjaannya, dapat duit dan duitnya yang mau dibelikan beras nggak bisa. Kata penjual berasnya, lo ini duit palsu. Terus yang didolimi itu ternyata ya rakyat-rakyat uang cilik-cilik begitu. Rakyat jelata. Nah, itu belum medali. Tega banget ya. Nah, ini menciptakan atau memalsukan uang ini ya, perbuatan yang sangat nistaya. Lanjutkan nomor 12. Fa'in a'tahu az-za'ifa bin qsanin wajadahu baina tarahimi musamahatun. Kalau ada seseorang memberikan uang palsu dengan pengurangan harga, kemudian wakana ya'rifu min halihi dan ditemukan di antara uang lainnya itu secara sengaja annahu sayrawijuhu ala muslimin akhor. Ya tahu bahwa penerima nanti akan menyebarkannya kepada muslim lain dipakai untuk jual beli lam yahil tadi. Tentu tidak halal itu. Apa tadi? Ini enggak untuk jual beli kok, ini hanya disodakokan. Iya. Apa istilahnya sodako itu? Pura-pura sodako itu politik uang, money politik. Jadi yang dibagi itu duit, Masya Allah. Duit palsu. Kayak sodako. Tapi ternyata yang terima uang palsu. Sama aja, nah halal. Wala khulaso. Minan nakdi, arrodi'i alladhi yukhalif. Naqdal baladi illa bi ajurma fi bi'in wa nahwiha. Yes, tidak ada cara lain untuk mengatasi uang palsu itu. Kalau duitnya ketemu bagaimana ini? Uang palsu bukan uang resmi kok. Uang ke dalam sumur atau tempat serupa alias dihapus. Harus eh, harus dihancurkan, dimusnahkan. Kalau dulu musnahkannya itu sumur itu dalam sali soalnya. Jadi uang palsu itu harus dimusnahkan. Maka ya fa'alu dari kamu misalnya soleh ini terjadi pada zaman dahulu. Dimusnahkan uang palsu yang terjadi. Dulu kan dulu nggak ada uang yang pakai ini, uangnya pakai emas kan. Ini bisa sih waktu itu emasnya dicampur sesuatu di dalamnya emas itu. Mungkin tembaga, mungkin perak, mungkin kuningan sehingga seperti emas. Sama ya palsu juga itu untuk jual beli. Ayat haba bihi ila so'il ma fihi minal fiddati al khalisah. Ya, membawa uang itu kepada tukang emas untuk dipisahkan perak murninya dikeluarkan, emasnya aslinya dikeluarkan. Itu solusi pada zaman dulu karena uangnya nggak pakai uang kertas ini. Fayakuna dan solihan sehingga jadi duit yang murni wa yakunul hisu alladzi fihi nuhasan wa nahwahu nafi'an ala qadrihi. Sehingga bahan campurannya tadi dikeluarkan jadi bermanfaat untuk yang lain sesuai nilainya. Wa man lam tasmah nafsuhu bidzalika falyahtariz min akhdhi tarahim az-zaifi allati la tajuz al-muamalah 'alaiha. Ya, siapa yang tidak rela dengan hal itu maka hendaklah ia menghindari menerima uang palsu yang tidak boleh digunakan dalam transaksi. Iya mesti aja kan orang dikasih duit transaksi itu dia mendapat duit yang palsu, mesti kan marah. Karena itu cuma sekali-kali menggunakannya. Wa idza waqa'a fi yadi dirham zaif wa kana ya'rifu sahibu alladhi 'amalahu 'alaihi wa yurdahu 'ala sahibi. Kalau kedapatan dapat uang palsu dan tahu siapa yang memberikannya maka dia mengembalikannya kepada pemiliknya barang itu. Terus gak sah itu barang jual belinya. Itu illam tasmah nafsuhu bi itlafihi wa la yurawwijuhu 'ala muslimin akhar fayatama bidzalik. Jika ia tidak tega menghancurkannya, maka ia tidak boleh menyebarkannya kepada muslim yang lainnya. Baik, hadirin, yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ketika kita mendapati transaksi-transaksi yang palsu seperti itu, harus kita dudukkan kembali pada ketentuan seharusnya.
Waliyattaqit tajir rabbahu fi kulli syai'in wa la siyama fil mikyali wal mizan. Hendaknya seorang pedagang itu, bisnismen itu, semua orang transaksi itu takwa kepada Allah. Takwa itu apa ya? Mengikuti peraturan dalam segala hal. Wala siyama fil mikyali wal mizan, terutama dalam takaran dan timbangan. Takaran itu pakai pakai penakar, kuantitas, timbangan itu dari pakai massa berat. Itu bedanya apa? Ya, bedanya kuantitas jumlahnya kalau ini dari segi beratnya. Apa yang jualan beras itu? Ya, beras itu bisa pakai mikyal, bisa pakai mizan. Hmm, Gitu ya, bisa kadang liter, bisa kadang kilogram. Tapi nggak cuma beras saja. Ya, pengadaan barang itu juga termasuk. Pengadaan barang, pengadaan jasa, itu ada ukuran-ukurannya. Dan ukuran itu sudah standar. Kalau dia menipu si ukuran tadi demi dapat keuntungan, nah itu korupsinya di situ, dosanya ya pencuriannya di situ. Fa'inal khataru fi ma'alim. Ya kecurangan di situ, wah itu dosanya besar. Apa yang keduanya sangat besar dosanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Oh, orang-orang yang mutaffifin. Mutaffifin itu apa? Ditanyakan oleh sahabat alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu kalau mereka menakar, menerima takaran dari orang lain, maka mintanya dipenuhi. Ulangi, mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka mintanya dipenuhi. Wa idza kaluhum awazan takar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangan. Kalau ada yang beli, mintanya itu harus pas. Pak, tadi saya belinya itu 1 kilo loh ya, 1 kilo. Itu 1 kilo beneran loh ya, 1 kilo beneran. Pak, saya tadi belinya untuk servis selama 3 hari, 3 hari beneran loh ya. Ini beneran, tak boleh ada kurang. Kalau sedang beli, kalau sedang menjual, dia menakar untuk orang lain, dikurangi takarannya. Mestinya dia harus memberikan 1 kilo, ini jarinya dimasukkan sehingga sampai ditelusupkan ke timbangannya itu. Akhirnya realnya nggak sampai 1 kilo, 0,9 kilo. Hati-hati ini, nggak boleh. Saya akan bawa ke pekerjaan lainnya. Ini mestinya Anda bekerja selama sekian hari, ternyata nggak sekian hari, nggak sampai. Berarti kalau kita sedang menjual, mengurangi timbangan. Tapi giliran mendapatkan gaji, bayaran, honor, tunjangan, maunya pas, komplit. Nggak boleh ada pemotongan sedikit pun. Kita tahu ala nasi ya pun. Giliran mendapatkan gaji, honor, tunjangan, tunjangan kinerja, tunjangan apapun, mintanya ya pun pas. Nggak boleh ada pemotongan. Tapi giliran dia bekerja, pekerjaannya dikurangi. Mestinya harus level 10, ternyata cuma level 6, level 5. Kenapa begitu? Wah, ini kurang anu, nggak bisa anu. Padahal sesungguhnya itu adalah tipuan. Harusnya bisa. Ya kecuali memang layak umumnya itu ya level 6 itu sudah umum, sudah 6 itu. Walaupun ditarget kalau bisa level 10. Tapi kan normalnya kekuatan itu bisa 6 itu saja. Ya ini ngomongkan kecurangan ini. Bukan ngomongkan tercapai nggak tercapainya itu. Kecurangannya. Ya emang niat curang. Oh ini aja. Nggak usah dikerjakan dulu. Wah, ada saatnya nggak dikerjakan. Giliran pas hari hanya, ini harus dilembur ini. Wah, nambah lagi. Jadi hari-hari dia nggak mau kerja, tapi begitu ditagih minta lembur. Wah, ya sama aja ini Yufsirunya mengurangi timbangan. Oke, hati-hati. Wa alaik wa qala alaihi salatu wassalam innaka walaitum amrun halakat fihil umam as-sabiqah. Rasulullah bersabda kepada para pedagangnya, sungguh loh innakum walaitum sama itu diberi tanggung jawab halakat amron halakat fihil umam. Tanggung jawab untuk memelihara sesuatu yang bisa menyebabkan kehancuran umat. Artinya tidak sama teman-teman melakukannya, umat selamat. Tapi kalau sampai ternyata hianat tidak melakukannya, curang, maka itu akan jadi kehancuran, penyebab kehancuran umat. Orang ribut-ribut di mana-mana kan gara-gara itu. Transaksi yang enggak benar tadi. Apa tadi barang yang
disuruh menjaga betul itu al-mikyalu wal mizan, takaran dan timbangan. Hadis. Nasihatnya Rasulullah ini. Hati-hati loh teman-teman pedagang ya. Sampai itu diberi tanggung jawab oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang bisa jadi sebab kehancurannya umat-umat terdahulu. Yaitu al-mikyalah wal mizan. Mungkin kenapa kok sampai ribut itu? Ya, gak sesuai janji. Tadi janjinya takarannya segini tadi ya. Ternyata setelah dibayar takarannya ternyata rendah. Jual tanah sudah diukur ini begitu sudah jadi sudah dibayar tiba gak sakmono. Kok menyusut Pak? Gak seperti aslinya, seperti si janjikan. Ngeribut. Udah kadang developernya dibayar ternyata targetkan 3 bulan selesai, ini sampai setahun nggak selesai. Targetkan seminggu selesai ini pekerjaannya, ini bayar udah lunas. Nggak selesai. Lagi-lagi mizannya nggak cocok, mikiala nggak cocok ini. Ya keributan semua keributannya gara-gara itu. Nggak sesuai mikilah dan mizan. Fala budda lahu min al-adli wa huwa ya'khudha wa yu'ti ala haddin sawa'in. Maka kalau jadi pedagang ya harus adil, fair, mengambil dan memberikan itu harus dengan takaran yang sama. Wa yahtarizu wa yahtatu wa in arjaha qalilan idza ata. Hati-hati dan waspada. Jika ia memberi lebih sedikit saat memberi, ya jika ia memberikan lebih sedikit saat memberi dan mengambil lebih sedikit saat menerima, itu lebih baik dan lebih aman. Ini tips yang bagus sekali ini. Saya ingin nge-share tips ini. Ini tipsnya Rasulullah ini. Zaman kalau bisa ngelakoni seperti ini, bagus ini. Gimana tuh tipsnya itu? Wa in arjaha qalilan idza a'ta. Ketika kamu memberi, maka tambah sedikit. Jadi gampangnya, saya beli beras 1 kilo. Oke, 1 kilo ini ya, sudah transaksi itu kan. Nah, si penjualnya itu nambahin 1 genggaman sedikit, dicemplungkan kepada 1 kilo itu. Maka 1 kilo itu mungkin 1,01 kilo bisa jadi, atau 1,1 kilo. Itu adalah keramahan kebaikan dari penjualnya. Hmm. Kemudian mendapat sokolinan ida akhodah. Nah, si penerima, orang yang menerima itu mengurangi sedikit kembalikan. Kambing sal jauh kembalikan. Mendapat sokolinan. Mengurangi sedikit ida akhodah. Karena tadi ke afdol wa ahwatu. Afdol dan ahwat. Afdol itu lebih baik, ahwat itu lebih aman. Ahwato ya, lebih aman. Dari sisi oke itu beres, dari segi sisi amalan batinnya itu juga beres. Kenapa kok itu ketika dia menjual, ketika dia memberi, kok nambahin? Khawatir pada saat nimbang tadi ada yang kurang. Apa kurang? Mungkin timbangannya bermasalah, belum dikalibrasi. Sehingga ketika dia melakukan penimbangan itu, mestinya 1 kilo karena barangnya alat timbangannya itu belum dikalibrasi, ada error, apa namanya itu ya, ya error, kesalahan. Sehingga hasil dari timbangan itu yang tertulis 1 kilo itu kalau ditimbang beneran di timbangannya yang sudah dikalibrasi, gimana lain, nggak sampai 1 kilo. Karena itu untuk hati-hati tambah. Itu orang-orang zaman dulu begitu. Zaman kuno, saya ke pasar beli beras begitu. Jadi si penjualnya itu buka di siapa itu, saya masih ingat waktu di pasar Turi itu. Waktu saya kecil tapi ya ini pengalaman kecil ini. Sama beliau ditambahin. Beliau ngambil 1 jumput beras, beli beras 10 kilo. Ditambah ya oleh beliau. Oh ini ngamal no kitab nasuh ini ya beliau ini. Nah, kenapa? Arjaha kolilan. Ditambah sak jumput. Tidak atau ketika dia memberikan beras 10 kilo itu kepada saya. Ini ngamal no kitab nasuh ini ya. Ini juga yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang menjualkan jasa. Ya, sama ditambahi satu layanan apa sedikit. Nah, bahasa kita bonus. Tapi sebetulnya bukan bonus itu. Tapi ngamalno ini arjaha kolilan nambah sedikit supaya afdol dan akhwat. Akhwato. Hati-hati jangan sampai ada error sehingga merusak akad perdagangan itu. Sehingga duitnya halal dijamin. Nah, kurang-kurang. Dan sebaliknya kita sebagai pembeli itu lebih toleran. Dikurangi dikit kembalikan kepada yang menjual. Ini kebanyakan dikit. Ini jarang terjadi ini. Kalau yang ini saya kayaknya hampir nggak pernah tahu aplikasinya ini. Dikembalikan dikit. Misalnya ada seorang karyawan, seorang pegawai diberikan honor.
berikan bayaran. Terus bayaran dikembalikan kepada atasannya. Nggak mungkin itu terjadi. Nah, kayak gitu biasanya justru malah gratifikasi. Kembalikan kepada bendahara, duitnya kembalikan. Nah, untuk implementasinya sulit ini. Ya, ya. Tapi untuk makan-makan, nah itu beda lagi, itu sodako itu namanya. Untuk dibagikan kepada fakir miskin, itu sodako namanya. Bukan. Ini dalam hal transaksi itu. Orang yang oke-oke. Sulit untuk implementasi yang warna kosokolilan ini sulit diimplementasikan. Tapi intinya sebagai pembeli kita nggak boleh serakah namanya. Sebagai penjual kita pun nggak boleh gegabah melakukan transaksi ini. Nah, karena itu untuk mengatasinya penjualnya menambahkan sedikit barangnya atau jasanya itu, pembelinya mengurangi sedikit. Ini seperti halnya kita mau beli ya misalnya, Mas ini saya mau beli motor ini. Oh iya, apa misalnya dealer. Nah. Iya harganya berapa ini? Motor ini sebenarnya bekas sih, tapi harganya ya mahal ini 15 juta. Oh 15 juta ya murah ini. Karena dia kan temen. Orang jualan terus sampean bilang murah. Itu orangnya seneng nggak? Seneng. Yang jual itu seneng dia ngomong gitu. Murah ini. Oh iya nggak murah biasa ya. Murah 15 juta. Ini walaupun bekas ini kendaraan kelas bagus ini. Ya sudah, boleh. Ya saya bayar ya. Saya tawar boleh ya, misalnya saya tawar jadi 16 juta boleh nggak? Oh, yo, ngapain tawar 16 juta? Enggak, ini saya juga seneng karena ini kan teman saya, teman-teman saya. Belilah 16 juta. Nggak lebih 1 juta. Itu tak seneng itu yang nerima duit 16 juta itu. Dan teman yang nerima duit 16 juta itu penjualnya itu dibilang, kamu ke teman lama saya pengen nyangoni kamu juga. Ini tak kembalikan 1 jutanya ke kamu, tapi nggak kembalikan ini istilahnya nyangoni sampai pergi. Saya mau pergi pulang ini. Ya sudah 1 jam kembalikan. Wah senang sekali yang nerima duit itu di pembelinya. Saya itu bisa bayangkan seandainya transaksi seperti ini terjadi, itu dua-duanya jadi sama-sama senang. Teman lama ketemu lagi, dua-duanya senang. Si penjualnya ya senang karena pertama dipuji tadi harganya murah, kemudian harganya dinaikkan oleh pembelinya. Si pembeli juga senang karena pulang ditawari duit 1 juta. Padahal harganya sama-sama sama loh 15 juta kan. Ya, ya berubah. Coba yang kita lakukan coba misalnya sebaliknya. Gimana kalau sebaliknya? Berapa harganya? 15 juta. Loh, barang kayak gini bekas ini kok 15 juta itu loh. Ah, gini ya 14 juta gini nih. Mengatakan bahwa itu kemahalan, itu bagi seorang penjual kan bikin kecewa itu. Mengecewakan hati seseorang. Itu juga baik gitu. Tadinya dua orang ini bestie, teman akrab, tiba-tiba jadi buruk aja itu persepsinya. Ya gitu. Kemudian ketika dibayar dia masih berkelit dengan wah ini karena kemahalan 14 juta aja ya. Wis. Nggak bisa 15, nggak bisa. Ayo saya bayar 15 juta wis. Akhirnya dibayar 15 juta. Tapi karena ini kemahalan, saya cicil aja ya dua kali. Pulang dengan keadaan gelo. Si penjualnya gelo, kecewa. Si pembelinya juga gelo, kecewa. Karena diomel-omeli sama yang jual. Hanya dua orang yang bestie tadi itu. Setelah transaksi, dia jadi musuhan. Nggak nyaman lagi hubungannya. Lagi transaksi itu. Betapa banyak transaksi yang kita lakukan dengan teman itu justru berakhir dengan tidak akrab dengan teman itu tadi. Apalagi transaksi dengan family, saudara. Ternyata yang jual adalah saudara. Ternyata yang berikan layanan itu saudara. Begitu selesai acara, selesai transaksi, begitu selesai pembayaran, akhirnya jadi tidak rukun, saudara. Nah, inilah model-model yang diterapkan dalam Islam untuk merukunkan, yaitu dengan cara samhan tadi itu ya. Justru kita berikan toleransi kepada pembeli, toleransi kepada penjual. Nah, itu mengakibatkan dua-duanya rukun. Ini konsep-konsep yang diajarkan Rasulullah ini kalau dipakai ini setiap transaksi akan justru menimbulkan barokah. Barokahnya itu apa? Ziyadatul khair atau nilai tambahnya itu, yaitu menambah jejaring. Ini biasanya yang profesional biasa begitu juga, nambah jejaring. Setelah selesai bisnis, selesai closing, pembayaran dan sebagainya, maka dia jadi senang. Dua-duanya senang. Dua belah pihak.
bukan malah jadi musuhan, jadi tidak rukun. Kalau sampai tidak rukun, ya itu sudah berarti tidak barokah itu. Akibat merasa dicurangi. Oke, saya lanjutkan. Wa kana ba'du salafis salih yaf'alu dzalika wa yaqul la ashtari dhailam minallahi bihabbah. Nah, saking sulitnya jual beli kayak gini nih, beberapa ulama zaman dulu ya yang hati-hati banget itu, saya nggak akan mau membeli wail dari Allah bihabbah dengan sebutir biji. Apa ini ya? Apa wail ini apa? Ini terangkan dalam kitab Nasuhidin ini. Yuridul wail al-madhkur fi qouli ta'ala, yang dimaksud wail atau celaka itu adalah yang tercantum pada surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mutaffifin, yang curang. Apa yang curang tadi itu? Kalau dia yang menimbang, dia suka mengurangi timbangan. Kalau dia ditimbangkan orang, maka dia inginnya pas. Kalau bayaran dia mintanya pas, tapi kerjaan maunya mengurangi. Yang curang itu namanya wail, cilaka. Nah, saya nggak mau beli si celaka tadi itu. Dihabba dengan harga habba. Habba itu maksudnya apa? Wa arada bil habba, yang dimaksud dengan sebutir biji itu huna al qadro al yasiro minal mali. Yaitu jumlah kecil, ukuran kecil dari suatu harga, suatu harta. Wait. Yang dibeli adalah while. Meskipun dengan harga yang sangat murah. Harganya murah, ciloko bisa. Nah. Ya ini yang yang ditakuti oleh orang-orang soleh tadi. Oke, wa arada bil habbah huna al qadrul yasir. Oke, saya lanjutkan lagi dari kitab Nasuhidiniyah ini pada bab berikutnya, yaitu tentang ul mustajir atau keutamaan bagi pedagang. Namun jadi pedagang itu bisa punya amalan-amalan yang bagus. Apa amalan-amalan bagi pedagang itu? Saya contohkan dalam kitab Nasuhidiniyah ini, amalannya sebagai berikut, yaitu nih, wa minal fadhail, amalan-amalan tambahan ini, bihaqil muttajir, bagi para pedagang, alias penyedia, alias developer. Iqalatun nadim, menerima pengembalian barang dari pembeli yang menyesal. Kak situ. Wah, itu berat itu. Bisa merugikan ya. Tapi bisa jadi ada marginnya emang untuk itu. Wa taisiru 'alal mu'sir. Apa? Mempermudah orang yang kesulitan. Biasanya kesulitan untuk paham speknya barang itu. Dia jelaskan. Itu fadilah itu. Biasanya kesulitan untuk membawa pulang. Setelah closing biasanya kesulitan. Misalnya berat bawanya. Nah, ditambah, dibantu. Sama, apa istilahnya sekarang? After sales. Beli sebuah sistem, nah, sistemnya sudah jadi. Nah, itu sudah jadi, dilepas. Wah, kesulitan ternyata dia makainya. Ada bimbingannya, ada bimbingan teknisnya. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi yang kesulitan. Watajawuzu 'anil musir. Ya, memaafkan orang yang memang itu minta ini, minta itu, bisa kekurangan. Nah, ini dimaafkan, gak apa-apa. Wa ikradul mustaqrid, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, masa tangguh. Boleh nggak ini dibayarnya besok aja? Hari ini masih anu, oh nggak apa-apa besok. Boleh kan ini 3 kali bayar? Ini namanya bagian dari kemurahan yang diberikan oleh seorang pedagang. Qada'ul hajatil muhtajah, dan memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan. Biasanya ada saja yang dibutuhkan oleh mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, man aqala nadiman bay'atahu aqala Allahu asratahu yaumul qiyamah. Rasulullah bersabda, barang siapa menerima kembali barang yang telah dibeli oleh pembeli yang menyesal, Allah akan menghapus kesalahannya pada hari kiamat. Ya, memang itu potensi-potensi untuk menuju keributan. Oleh Rasulullah biasanya diberikan solusi bahwa kalau kamu mau ngalah, nanti diganti oleh Allah. Ini kan sebetulnya kalau sudah barang dibeli nggak bisa dikembalikan kan. Tapi bisa jadi ketika dia terjadi masalah seperti itu, pembelinya menyesal, ternyata salah beli, saya kembalikan. Pedagang sih bisa menjual kembali barang itu. Tapi bagi pembeli, udah kadang beli, ini barangnya nggak bisa dipakai, ya dibuang lah barang itu. Maka solusinya bagaimana? Jadi kalau mau Anda berkorban sedikit, terimalah itu pembeli yang menyesal itu, barangnya pembeli yang menyesal itu.
Nah, nanti sama akan diganti oleh Allah di akhirat kelak. Ini juga berlaku ketika utang piutang ya. Ya, kita pernah bahas, jangan sampai mati kok meninggalkan hutang. Tapi seandainya kok mati masih ada hutang di akhirat kelak, orang itu dicegah masuk surga gara-gara masih punya hutang itu. Si pemberi hutang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Contohnya begini, ini dalam sebuah riwayat sebutkan, itu ada gedung yang bagus, lebih kurang begitu, di surga. Itu untuk siapa? Loh, kalau kamu mau, untuk kamu itu. Apa caranya? Ya, bebaskanlah hutangnya orang ini. Oh, iya, ya gak apa-apa, saya bebaskan aja. Itu contohnya. Berarti bisa aja orang Muslim dengan Muslim yang lainnya yang ada utang piutang utang itu ketika di akhirat bisa menyelesaikan transaksinya. Bisa aja. Akhirnya dia maafkan. Begitu dimaafkan, sudah dibebaskan utangnya, dia dapat itu penghargaan dari Allah Ta'ala. Dan penghargaan seperti ini, termasuk dihapus kesalahannya pada hari kiamat alias dosanya, itu hubungannya itu ternyata dengan transaksi yang ada di dunia dulu. Dia memberikan keringanan kepada si pembeli itu. Ternyata bisa menghapus dosanya. Jadi memang hal tentang menghapus dosa itu oleh Allah Ta'ala diberikan opsi-opsi yang cukup banyak. Salah satunya dengan kemurahan hati kita kepada seseorang. Wah, wis kadung diladeni, tiba kasih itu. Itu sering kita alami. Misalnya kita sudah akan meladeni, sudah mengeluarkan ini itu, sudah closing, sudah dibayar, ternyata di cancel. Duh, ini. Jadi kita bisa aja menuntut supaya nggak cancel. Bisa, dan lancar itu juga. Sah, kita sudah selesai kok memberikan barangnya. Enggak, bisa. Tapi ada canceling sepihak itu sehingga kita dirugikan. Dan kita memberikannya dengan senang hati, tidak usah ada konflik. Itu oleh Allah Ta'ala diganti. Yaitu dengan dihapus dosanya. Opsi-opsi penghapus dosa ini banyak sekali ya. Jadi kalau kita melakukan dengan eh, sesuai aturan aja, lagi kebaikan itu dosa-dosa itu sebetulnya tanpa diistighfari itu banyak yang bisa dihapus oleh Allah Ta'ala. Tanpa diistighfari ini dosa-dosa kita. Salah satu momennya seperti ini. Ya, termasuk momen wudhu menghapus dosa, momen sholat menghapus dosa, momen jabat tangan menghapus dosa, atau momen puasa Ramadan menghapus dosa, momen banyak sekali momen-momen dalam Islam ini yang berdampak menghapus dosa. Wafil hadis sahih dalam sebuah hadis sahih disebutkan innallaha utiya bi 'abdin lam ya'mal khairan faqat. Allah Taala mendatangkan seorang hamba yang tidak pernah melakukan kebaikan Yunus nas, kecuali cuma satu ini amalannya apa? Dia biasa ngasih pinjaman uang kepada orang lain. Maka naik ilmanahu bitaisiri ala muksir. Ya, ini dia rupanya jadi bos, terus menyuruh memerintahkan para pekerjanya untuk memberi kemudahan orang yang kesulitan, serta memaafkan orang yang memang lagi butuh ini layanan tambahan. Wa yaqulu la'alla Allah yatajawazu 'anna. Wa qala Allah lahu nahnu aula bidzalika minka fatajawaza anhu. Terus dia berkata, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi maaf kepada kami. Allah Ta'ala jawab, kami lebih berhak. Nahnu aula bidzalik. Kami lebih utama untuk memaafkanmu. Fatajawaza anhu, Allah memaafkan. Jadi memang kadang-kadang amalan yang dihitung dengan lipat ganda besar pahala itu nggak mesti yang tuh. Kadang-kadang bantu atau nolong orang yang tanpa disengaja seperti ini, bukan tanpa disengaja, kejadiannya tanpa sengaja. Dia sengaja menolongnya. Itu jadi kebiasaan yang baik. Dan itu bisa meringankan beban di akhirat kelak. Itu meskipun amalannya itu nggak banyak di dunia, tapi dia suka menolong orang. Kenapa kok poinnya? Karena orang itu adalah ciptaannya Allah. Manusia itu ciptaannya Allah. Nah, Allah tentu sangat senang dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya itu ditolong oleh seseorang, tentu saja si penolongnya itu akan diberi hadiah. Karena saking senangnya sama ciptaan itu. Dan sebaliknya kalau nah, itu berbalik, ciptaannya itu dipersulit, ditolimi, dikerjain, disakiti oleh seseorang. Wah, seseorang itu tunggu aja dia akan disakiti juga. Seseorang itu pasti akan disiksa juga ya, dipersulit oleh Allah. Kenapa? Karena dia mempersulit.
ciptaannya. Karena itu harus dengan ciptaan Allah ini kita pun punya rasa kasih sayang. Tolong aja sebisa mungkin. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin shadaqah. Nah, kalau Rasulullah menyampaikan, "Loh, teman ngutangi itu tak jenis sodako itu. Setiap pinjaman adalah sodako." Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ra'aitu lailata usriya. Malam Isra Mi'raj itu saya ala babil jannah. Saya lewat pintu surga. Sodako itu bi'asri amsalihah. Ada tulisan itu di pintunya. Sodako itu diberi pahala 10 kali lipat. Wal qardu bisa mana ta'asyruh. Tapi pinjaman, memberi pinjaman kepada orang diberi pahala 18 kali lipat. Lebih daripada sodako. Jadi kalau sama sodako itu enteng, ngutangnya juga harusnya lebih enteng. Coba sodako biasa kan, jadi kita sak gelem itu. Utang itu kan sak gelemnya dia, bukan istilahnya kita. Tapi pahalanya beda antara sodako dan ngutang. Kenapa begitu? Karena sodako itu belum tentu yang disodako itu lagi butuh. Tapi kalau mengutangi, wah itu yang diutangi itu lagi butuh-butuhnya. Karena kalau nggak butuh banget dia nggak minta utangan. Itu beda urgensinya di sana. Jadi yang kedua ini yaitu al-qardu ini menghutang itu sedang genting-gentingnya. Urgensinya sangat tinggi. Bahaya lihatlah hadiri hati-hati. Minal bai'i ala bai'i akhihi. Tak boleh juga hati-hati yaitu menjual di atas penjualan saudaranya. Wasyara'i ala syira'i akhi atau membeli di atas pembelian saudaranya. Membeli yang sudah dibeli orang. Sudah, dari tawar menawar sudah ini harganya segini. Nih Pak, saya beli ini dengan harga lebih tinggi daripada itu. Gimana? Ini batal ini. Ini ada teman kapan nanti pernah cerita, ada orang pernah cerita di ya maka di tanah suci dia mau beli ya beli hotel, mau nyewa hotel ya, bayarnya sekian. Tapi sudah lama kejadiannya. Ternyata begitu sampai di sana, astagfirullahaladzim, cancel itu. Katanya si pemilik hotelnya ini saya kembalikan duitmu berapa kemarin beli. Sekian kan ya, 10 juta ini sebelumnya balik. Soalnya ada orang yang mau beli dengan harga 20 juta. Ya lebih mahal daripada yang harga yang kamu bayarkan. Nggak boleh itu. Ya Allah. Beri barang ini darimu dengan harga yang lebih tinggi dari yang beli. Aku akan menjual barang lain kepadamu dengan harga yang lebih murah dari. Terus jadi tawar oleh orang udah jadi, malah hampir jadi. Dia datang menawar itu, akhirnya cancel. Ah, padahal kamu harus anhu. Haram ya. Coba kali kak najasu. Haram juga najas. Apa ini? Yaitu bahwa yurida bisa sil'ah min ghairi rugbatin. Menaikkan harga barang tanpa ada rencana untuk membeli. Untuk apa? Yuhiro ghairahu minal muslimin. Untuk tujuan menipu orang. Ini. Ditawar dengan harga lebih mahal daripada harga yang normalnya. Ya untuk menipu. Apa menipunya itu? Memberikan kegembiraan sesaat. Apa itu? Ya kita sering tuh dengar kayak gitu. Akhirnya wah kadung seneng seneng seneng. Gak situ tiba. Lu gak situ batal loh. Iyo gak gelem. Jadi selama ini kita diseneng-senengkan tadi itu janji-janji, janji-janji bang berbunga-bunga, tiba ternyata bujui, bohong. Waliyahdzar aidan min ihtikari ta'am fa innahu haramun syadidut tahrim. Hati-hati juga jangan pernah nimbun-nimbun makanan. Ini para pedagang ingatkan. Untuk apa ditimbun tuh? Supaya harganya pas lagi mahal-mahalnya nanti dilepas. Sekarang lagi kurang mahal. Orang lagi butuh tapi wah disimpan terus sampai butuhnya banget baru dilepas. Penimbunan seperti ini sering terjadi nih di lingkungan sembako biasanya ya. Ya beras, minyak macam-macam. Sehingga ketika orang butuh banget, nah itu baru dilepas dengan harganya super mahal. Ini ada pelakunya itu. Itu haram jelas. Di zaman Rasulullah pun sudah ada dan diingatkan Rasulullah bahwa itu adalah haram. Waqad waradat fihi akhbaru fiha tasdidatul hailah. Ancamannya keras sekali terhadap hal ini menimbun makanan. Misalnya qauli alaihi wasallam, misalnya hadis ini, man ihtakaro tu'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallahi wa bari'a Allah min. Barang siapa telah menimbun makanan, bahkan diberi batasan nih, 40 hari, 40 malam, maka ia terlepas dari Allah dan Allah terlepas darinya.
Yes, gak ada hubungannya dengan aku. Artinya dia diabaikan oleh Tuhan. Ya Allah, oh gak ada hubungannya sama saya. Apa yang minta-minta saya? Mohon saya dilindungi. Wah, saya mohon. Gak ada hubungannya dengan aku. Terlepas dari itu. Qauli alaihi salatu wasalam, al-halim al-jalibu marzukun wal muhtakiru mal'unun. Orang yang membawa barang dagang untuk dijual itu marzukun, diberikan rezeki. Wal muhtakiru mal'unun. Orang yang nimbun barang nggak untuk dijual itu mal'un, terkutuk. Qauli alaihi salatu wasalam, la yahtakiru illa khati'un. Sabda Allah, tidak ada yang menimbun barang itu kecuali ia berdosa. Tidak lain dia sedang menumpuk dosa. Minta kalau aman arba'ina yauman semata tasodaqu bihi dalam takun lahu kafaroh. Seandainya dosa itu ditebus dengan mensedekahkan barang yang ditimbun itu, sah apa tidak sah? Tidak sah. Tetap itu nggak bisa mencapai kafaroh untuk penebusan dosa. Jadi pada siapa menimbun makanan selama 40 hari, dosanya besar. Seandainya dia menyedekahkan makanan itu pun masih belum cukup sebagai kafarat penebus dosa baginya. Fil hadithi innal hajirina wa qatalahun nufus wa yusyaruna yaumul qiyamah ma'an. Hadis disebutkan Hadis ini menyebutkan orang yang menimbun barang dan para pembunuh akan dibangkitkan kelak hari kiamat bersama-sama satu kelompok, satu klaster. Oh, kenapa? Dia kan nggak bunuh orang. Yo, dengan menimbun itu kan banyak korban itu. So, membunuh orang bisa jadi bunuh orang itu. Makna ihtikar ayyashari al-insan. Ya, ini artinya ihtikar adalah membeli makanan saat harga mahal dan orang-orang sangat membutuhkannya, lalu nyimpen untuk dijual pada kesempatan lain dengan harga yang lebih tinggi. Ditimbun. Fa inna khudahu fi waqtin rohsi ala niyati ayat aidakhiruhu lil ghulai. Jika yang membelinya di saat harga murah dengan niat penimbunan untuk emas harga mahal, atau kana fi ghulati zaidatin ala hajatin, atau jika ada kelebihan dari kebutuhannya, terus dia menimbunnya dengan niat tersebut, maka hal itu tidak terlepas dari kebencian yang sangat besar. Lam yakhlu fi dzalika, enggak bisa enggak itu mesti min karahatin syadidatin, ada kebencian yang sangat besar. Shara fi khatarin adim, itu bikin bahaya yang besar min mahabbatihi wa rubbatihi fi ghulail as'ar. Karena dia mencintai dan menginginkan kenaikan harga. Yang diinginkan oleh penimbun itu apa sih? Supaya harganya naik. Nah, itu kan bikin orang jadi susah itu. Karena sulahi, karena itu para ulama soleh biasanya yakrohuna al-bai'a wa syarra itu mah. Ya biasanya nggak mau jualan sembako. Ulama ya itu biasanya nggak mau jualan sembako. Lima bidzalika kalau ta'arud li daruratil insan, yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, bahan pokok manusia. Kenapa? Ya itu yakrahu sai'ah wa rukhu. Karena nanti dia punya kebencian atas kelapangan dan kemakmuran. Kalau distribusi barang baik itu dia nggak suka. Ada nggak suka dalam hatinya. Hadirnya itu. Wahibul kohto wal gola. Dan lebih suka kalau harganya itu naik atau terjadi kekeringan. Kalau terjadi kekeringan alias defisit atau krisis pangan, wah, barang yang dia jual itu naik sebagai distributor. Sebagai distributor sembako pasti dia akan dapat keuntungan. Maka dia suka kalau ada krisis pangan. Nah, khawatirnya seperti itu. Kalimat menyukai kekeringan, kenaikan harga, benci kelapangan dan kemakmuran, jangan sampai bertengger dalam hati seseorang. Nah itu kalau ulama ya beneran biasanya sangat takut jualan ini. Ya kecuali dia bisa menguasai hatinya untuk tidak sampai benci kelapangan, benci kemakmuran ya. Gitu. Saya kira demikian. Terima kasih saya mengikuti ngaji ini. Dimanapun ini mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan saya sendiri dalam bekerja. Kita bekerja sehari-hari juga mendapatkan duit dari keringat kita. Nah, itu jangan sampai duit yang kita terima itu haram. Jangan sampai duit kita terima itu kecampuran yang haram. Demikian, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Amin. Muhammad wa ala Amin. alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal Amin. mu'afata Amin. ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. وعلما نافعا ورزقا Amin. واسعا حلالا مباركا طيبا وردا صالحا وعونا Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Amin. حسنة وقنا عذاب النار. Amin. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun. Ada pertanyaan silakan hadirin. Kalau nggak ada kita akhiri.
Sekian pamit semuanya. Ya, monggo, matur nuwun.